Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azzanillah wa iyyakum. Kembali kita berjumpa di channel Telegram Fawaid ini dalam rangka untuk mengkaji salah satu di antara ilmu tentang perkara yang sangat kita butuhkan, yaitu tentang salat. Di mana kajian kita ini mengambil dari kitab Sifatus Shalah karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Yang mana pada kesempatan kita kali ini kita masuk pada pembahasan yang pertama dari pembahasan yang ada dalam kitab ini, yaitu yang berkait dengan rukun-rukun salat. Kalau kemarin adalah pembahasan tentang syarat-syarat salat, maka pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan rukun-rukun salat. Baik. Sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan rukun-rukun salat. Yang dimaksud dengan rukun-rukun salat adalah bagian dari salat itu sendiri yang apabila ditinggalkan secara sengaja maka akan membatalkan salat, dan apabila ditinggalkan dengan ketidaksengajaan karena lupa juga akan membatalkan salat, menjadikan salatnya tidak sah. Jadi baik itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja karena lupa, maka salatnya menjadi tidak sah. Tapi nanti akan ada perinciannya, ya, akan ada perinciannya bagaimana solusi dari ketika seseorang yang salat itu meninggalkan salah satu rukun karena lupa. Nanti ada perinciannya. Tentang apa saja yang menjadi rukun salat, maka para ulama dari ulama fikih mazhab, mereka berbeda-beda pendapat di dalam menghitung ada berapa rukun salat dan apa saja yang termasuk rukun salat. Tetapi perbedaan ini hanya pada poin-poin sedikit saja, poin-poin kecil saja. Secara global mereka sepakat di dalam banyak dari rukun-rukun salat tersebut. Nah, di sini kita ingin menyampaikan poin-poin dari rukun salat yang disampaikan oleh para ulama, dan saya ambil di sini untuk mempermudah saja, yaitu rukun-rukun salat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ya. Di dalam kitab beliau menyebutkan rukun salatnya itu sampai pada 14 poin. Ada 14 poin rukun salat, ya. Yang pertama adalah berdiri untuk salat di dalam salat wajib, ya, berdiri untuk salat di dalam salat wajib. Mungkin ini perlu dicatat bagi kita yang mengkaji kitab ini, ya, karena di kitab ini tidak ada penyebutan poin per poinnya rukun-rukun salat tersebut. Karena sebagaimana judulnya kitab kita ini berbicara tentang sifatus shalah. Ini bentuk salatnya seperti apa, tata cara salat Nabi seperti apa sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan detail tentang rukun salat itu apa saja, ini biasanya kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih yang lengkap, ya. Kitab-kitab fikih yang lengkap. Baik, jadi yang pertama adalah rukun salat yang pertama adalah berdiri di dalam salat yang wajib. Berdiri dalam salat yang wajib
Sehingga di sini difahami bahwasanya dalam salat yang nafilah, salat yang sunnah, maka berdiri tidak menjadi rukun. Dan nanti akan ada penjelasan dari Syekh di sini insyaallah taala. Kemudian yang kedua, rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar yang kita ucapkan sebagai pembuka salat kita. Ya. Maka kalau salat tidak dimulai dengan kalimat takbir sebagai takbiratul ihram, maka tentu saja salat itu tidak terjadi, ya. Salat itu tidak terlaksana, sehingga tidak sah salatnya. Baik. Dan yang ketiga adalah qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, ya. Membaca surat Al-Fatihah ini termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, karena Rasulullah SAW telah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah suatu salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Dan ini nanti akan ada perinciannya pada tempatnya tersendiri dalam kitab yang akan kita pelajari ini insyaallah taala. Apakah membaca surat Al-Fatihah itu ini merupakan rukun bagi seluruh orang yang salat, baik itu dalam keadaan sebagai imam, munfarid, atau juga sebagai makmum, maka ini ada pembahasan tersendiri. Ada pembahasan tersendiri yang nanti akan kita dapatkan pada waktunya insyaallah taala dalam kitab kita insyaallah. Baik, kemudian rukun yang keempat adalah ar-ruku'. Ini ruku' di dalam setiap rakaat itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun salat. Kemudian yang kelima, rukun salat yang kelima adalah bangkit dari ruku'. Ini bangkit dari ruku'. Dan yang keenam adalah i'tidal setelah ruku'. Ini bangkitnya dari ruku' itu termasuk apa? Rukun satu rukun, dan i'tidal satu rukun yang lain. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menjadikan hal itu dua rukun, ya. Bangkit dari ruku' itu satu rukun, kemudian i'tidal itu satu rukun sendiri. Maksudnya apa? Ketika seseorang ruku', maka dia itu harus bangkit, ya, itu merupakan satu rukun, dan kemudian dia juga harus i'tidal, dan itu rukun yang kedua, ya, sehingga menjadi totalnya ada 6 rukun di sini sampai i'tidal. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sujud. Di antara rukun salat adalah sujud, ya. Kemudian yang ke-8 adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini rukun yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah tumakninah di dalam setiap rukun tersebut. Jadi ketika kita melaksanakan rukuknya, ketika kita melaksanakan i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, maka harus ada tumakninah di sana. Dan ini pun nanti kadar tumakninah seberapa nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam kitab kita insyaallah taala. Baik. Kemudian selanjutnya rukun yang ke-10 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Dan yang ke-11 adalah bacaan tasyahud akhir itu sendiri. Jadi duduk untuk tasyahud akhir dan juga bacaan tasyahud akhir itu sendiri, maka itu merupakan rukun. Ya, jadi itu ada rukun yang ke-10 dan yang ke-11, ya. Jadi duduk untuk tasyahud akhir, dan yang ke-11 adalah bacaan tasyahud akhir itu sendiri. Nah, kemudian yang ke-12 adalah rukun salat yang ke-12 adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Ini juga termasuk rukun, ya, termasuk rukun di dalam salat. Kemudian yang ke-13 adalah berurutan dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatnya dengan berurutan. Nah, dan yang terakhir yang ke-14 adalah mengucapkan salam. Ini adalah 14 rukun yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan yang perlu kita ketahui selain dari poin-poin rukun salat tersebut, yaitu apa konsekuensinya apabila kita meninggalkan rukun-rukun salat tersebut. Tadi sudah kita terangkan di dalam definisi rukun salat tadi apa? Jadi bagian salat yang apabila
ditinggalkan baik itu secara sengaja ataupun karena lupa, maka itu bisa membatalkan sholat, ya, bisa membatalkan sholat. Nah, maka maknanya membatalkan sholat adalah sholatnya itu tidak dianggap, ya. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam sholat itu tidak dianggap, baik itu secara keseluruhan ataupun secara parsial. Ya, makanya para ulama memperinci tentang hal ini, konsekuensi dari meninggalkan rukun sholat. Ya, kita sampaikan di sini, saya ambilkan dari kitab ini Al-Fiqhul Muyassar Qismul Ibadat, ya, Al-Fiqhul Muyassar bukan yang satu jilid itu, tetapi Fiqhul Muyassar yang beberapa jilid, ada 6 jilid atau berapa itu, ya. Dalam bab sholat, dalam kitab sholatnya ini disampaikan tentang hukum orang yang meninggalkan satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Maka beliau memperinci. Jadi kan tadi ada rukun sholat, ada banyak, 1-14. Maka beliau memperinci menjadi 2. Apabila yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, ya, maka sholat tidak terlaksana sama sekali, ya kan. Jadi dibagi menjadi 2 dalam masalah tentang meninggalkan rukun salat ini. Yang pertama adalah meninggalkan takbiratul ihram, rukun takbiratul ihram, dan yang kedua meninggalkan rukun selain takbiratul ihram. Taib, yang pertama, ketika seseorang meninggalkan rukun takbiratul ihram, maka otomatis karena takbiratul ihram adalah sebagai miftahus shalah, sebagai pembuka salat, ini rukun yang menjadi kunci pembuka ibadah salat, maka tatkala takbiratul ihram tidak diucapkan, salat tidak terlaksana sama sekali. Lam tan'aqidis shalah. Jadi salatnya itu tidak terlaksana. Walaupun dia kemudian langsung baca surat Al-Fatihah dan seterusnya, melakukan sampai salam, maka itu tidak dianggap sebagai salat. Tidak dianggap sebagai salat. Ya. Karena belum dibuka pintu salatnya itu, ya kan? Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kemudian yang kedua, apabila yang ditinggalkan adalah rukun selain takbiratul ihram, ya, yang ditinggalkan adalah rukun selain takbiratul ihram, maka kita lihat, ya, bagaimana kondisi seseorang ketika meninggalkan rukun tersebut. Ya, kita lepas dari masalah sengaja dan tidak sengaja, ya. Kalau sengaja maka dia langsung lupa. Kalau sengaja dia langsung batal seluruh salatnya. Kalau sengaja langsung batal seluruh salatnya. Tapi kalau lupa, ya, kalau lupa maka ini ada perinciannya. Kalau lupa ada perinciannya. Jadi kalau sengaja meninggalkan salat, meninggalkan satu rukun dalam salat selain takbiratul ihram, maka sengaja meninggalkannya langsung batal seluruh salatnya. Contoh misalkan seseorang salat takbiratul ihram mulai gitu kan, terus kemudian dia sengaja tidak melaksanakan ruku atau sengaja tidak melaksanakan sujud, maka batal salat seluruhnya. Batal salat seluruhnya. Namun kalau dia meninggalkan rukun tersebut karena lupa, nah inilah yang dibicarakan oleh para ulama, ya. Kalau dia meninggalkan di antara rukun-rukun salat selain takbiratul ihram karena lupa, maka para ulama membicarakan solusinya. Di sana ada solusi, jadi tidak batal seluruh salatnya. Baik, kita gambarkan langsung dengan contoh. Apabila seseorang itu meninggalkan satu rukun, ya, kemudian karena lupa, ya kan, kemudian dia itu terus melaksanakan perbuatan-perbuatan dalam sholat sampai pada rukun yang dia tinggalkan pada rakaat berikutnya. Baik, maka rakaat yang sebelumnya itu yang dia meninggalkan rukunnya tadi, maka tidak dianggap. Kita anggap itu perbuatan yang tidak sah rakaatnya tersebut. Jadi contoh seperti ini. Seseorang pada rakaat yang pertama, ya kan, dia lupa ruku. Terus dia kemudian melaksanakan perbuatan salat selanjutnya, ya kan, sujud, duduk di antara dua sujud, bangkit lagi dan seterusnya sampai ruku pada rakaat kedua. Baru dia ingat. Ya. Pada rakaat kedua ini dia baru ingat. Maka ya, karena dia sudah sampai pada ruku yang kedua ini, ya, ruku pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama tadi kita anggap tidak dianggap. Kita anggap itu sia-sia. Ya, sehingga
Rakaat yang kedua ini kita anggap sebagai rakaat yang pertama. Ya, kita anggap sebagai rakaat yang pertama. Itu kalau kita meninggalkan salah satu rukun, kemudian kok sampai pada rukun yang itu yang kita tinggalkan pada rakaat berikutnya baru ingat. Maka rakaat yang tadi kita buang. Nah, kita tidak anggap. Nah, kalau misalkan kondisi yang kedua, seseorang meninggalkan rukun ini, ya, kemudian dia ingat sebelum sampai pada rukun tersebut pada rakaat berikutnya, maka dia segera kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Ya, tidak menunggu pada rukun tersebut pada rakaat selanjutnya. Saya contohkan misalkan, ini seseorang pada rakaat pertama, ya, dia tidak melaksanakan ruku. Ya, tidak melaksanakan ruku. Kemudian dia langsung sujud, ya kan? Dari berdiri langsung sujud, tidak melaksanakan ruku dan tidak pula i'tidal, berarti kan dia langsung sujud. Sujud pertama, duduk di antara dua sujud, lalu dia teringat, oh tadi saya belum ruku. Maka dia tidak lanjutkan, tapi apa? Dia harus kembali kepada ruku yang dia tinggalkan tadi. Ya. Masih dalam rakaat itu kan, dia langsung kepada ruku yang dia laksanakan tadi, yang dia tinggalkan tadi, dia langsung ruku, ya, kemudian melanjutkan seperti biasa. Sehingga perbuatan dia yang dia lakukan, ya, sujudnya dia, duduk di antara dua sujudnya tadi, itu dikatakan atau dianggap sebagai sia-sia, tidak sah. Ini tidak dianggap dalam ibadah salat tersebut, ya. Baik. Jadi ini perincian para ulama terkait dengan orang yang meninggalkan rukun salat karena lupa, ya, karena lupa. Adapun kalau karena sengaja, maka salat itu menjadi batal secara keseluruhan. Nah, baik. Kemudian kita akan baca ini kitab kita ini, yaitu kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Tetapi di sini tadi saya minta sebagian ikhwah untuk membaca, ternyata belum ada yang bersedia membaca. Baik, ada enggak di sini yang bersedia membaca? Coba saya buka mikrofon dari Al-Akh Adiyasa. Antum sedia membaca? طيب بارك الله فيك تفضل قال المؤلف أركان الصلاة القيام حكم القيام أول أعمال الصلاة هو القيام للقادر فلا تصح الصلاة قاعدا على من قادر على القيام. Lahlah, ini nggak mungkin ada ala terus min, ya. Ini kan huruf jar kemudian huruf jar lagi, nggak mungkin. Sehingga di sini ada kesalahan mungkin, ya. Jadi ada kemungkinan ada kesalahan, maka kita ambil salah satu, yaitu kalau nggak ala ya min. Ini fala tasih salatu qa'idan min qadirin. Hakada. Nah. Tafadhal. ففي حديث عمران ini termasuk Imran. ففي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا في الفريضة أما النافلة فتصح من قعود ولو كان قادرا مستطيعا لكن الأجر فيها على النصف من أجر القائم فقد جاء في الحديث صلاة القاعد
'ala nisfi min salatil qa'imi. Baik, yakfik. Barakallahu fiik. Baik. Di sini beliau menyampaikan tentang rukun yang pertama, yaitu al-qiyam. Walaupun tadi saya katakan ini Syekh Abdul Karim Al-Khudair dalam kitabnya ini tidak menyebutkan poin-poin rukunnya, tetapi tentu saja karena beliau menyebutkan tentang sifat salat pasti akan menyebutkan rukunnya, gitu ya. Tapi tidak secara sistematis dengan poin-poin 1, 2, 3 sampai 14 tidak. Nah, baik. Al-qiyam ini merupakan rukun yang pertama sebagaimana tadi kita sampaikan poin-poinnya secara global dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Qiyam adalah berdiri, ya. Qiyam adalah berdiri. Baik, hukmul qiyam. Apa hukum qiyam? Ya. Hukum berdiri di dalam salat. Tentu saja ini dari judul ini kita tahu ini termasuk rukun salat, tetapi ternyata ada perinciannya di sini nanti. Awwalu a'malis salati huwal qiyamu lil qadiri. Amalan salat yang pertama kali adalah berdiri bagi yang mampu. Tapi di sini dibatasi, ini kewajiban berdiri itu tentu saja bagi yang mampu, Nah, fala tasihhu as-salatu qa'idan min qadirin 'alal qiyami. Maka salat itu tidak sah dengan dalam keadaan duduk dari seorang yang mampu untuk berdiri. Jadi orang yang mampu untuk berdiri, ya, maka enggak boleh salat dalam keadaan duduk. Tapi nanti akan diikat lagi, diberi batasan lagi bahwasanya ini adalah dalam salat yang wajib. Nah, ini wa hadza fil fardhah. Nah, ini hukum seperti ini berlaku dalam salat yang wajib. Ya, nanti insyaallah taala. Baik, fa fi hadis Imran bin Husain, dalam hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Naam. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu maka dalam keadaan berbaring di sisi tubuhmu, ya, berada di sisi tubuhmu. Ini berbaring menghadap ke kiblat, ya, berbaring ke sebelah kanan kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa maka semampunya. Namanya orang sakit maka, atau orang yang tidak mampu, maka dia melakukan semampunya sebagaimana firman Allah Taala, fattaqullaha mastata'tum. Nah, baik. Dan di sini yang kita ambil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya kita salat diperintahkan untuk berdiri dan tidak boleh berdiri, tidak berdiri, tidak boleh duduk, tidak boleh selain berdiri kecuali dalam keadaan yakni adamul istita'ah, dalam keadaan tidak memiliki kemampuan. Ya. Sehingga di sini beliau mengatakan perbuatan salat yang pertama kali adalah berdiri, tetapi ini bagi yang memiliki kemampuan, lil qadiri. Nah, wa hadza fil fardhati. Dan ini hukum berdiri dalam salat menjadi rukun adalah berlaku dalam salat yang wajib, fil fardhah, dalam salat yang wajib. Amma nafilah, adapun salat yang sunnah, fatasihu min qu'udin, maka salat tersebut sah dilakukan dengan duduk. Ini walaupun orang tersebut mampu berdiri tetap sah. Tapi kalau dalam salat yang wajib mampu berdiri enggak boleh duduk. Ya, enggak sah kalau duduk, kalau dia betul mampu berdiri dalam salat wajib. Nah, dia mengatakan fatasihu min qu'udin, maka sah salat sunnah itu dilakukan dengan dalam keadaan duduk, walau kana qadiran mustati'an, meskipun orang yang salat sunnah itu mampu, yaitu mampu melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Lakinnal ajra fiha 'ala nisfi min ajril qa'imi. Tetapi pahala dalam salat, ya, sunnah yang dilakukan dalam keadaan duduk itu, ya, adalah separuh dari pahala orang yang berdiri. Ini dalam salat sunnah boleh duduk, tetapi yang utama adalah apa? Berdiri. Kenapa? Karena pahalanya lebih lengkap. Adapun orang yang salat sunnah dalam keadaan duduk, ya, ketika dia mampu untuk berdiri, maka orang tersebut pahalanya separuh dari orang yang berdiri.
faqad jaa'a fil hadithi, telah datang dalam hadis, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi, salatnya orang yang duduk, ya, maka dia ini separuh dari salatnya orang yang berdiri. Salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi, salatnya orang yang duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari, setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Nah, tafadhal ya, lanjutkan. Ya, Ustaz. Wa qad yaqulu qailun hadzal haditsu 'amun lam yufarriq baina fardin wa naflin. Falima la takunu al-fariidatu qa'idan 'ala an-nisfi min ajri al-qa'imi. Naam. Baik. Beliau mengatakan waqad yaqulu qailun, bisa jadi ada seseorang yang mengatakan, yaitu menyanggah yakni pernyataan penulis tadi yang mengatakan bahwasanya itu berlaku pada salat sunnah saja, ya kan? Kalau salat wajib harus berdiri, rukun berdiri, ya kan? Mungkin ada orang yang menyanggah dengan mengatakan hadzal haditsu amun. Hadis ini, yaitu hadis salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im, ini hadis yang umum. Ya. Ini hadis yang umum. Lam yufarriq baina fardin wa naflin. Tidak membedakan antara salat yang wajib dan salat yang sunnah. Falima la takunul fariidatu qa'idan ala nisfi min ajril qa'im. Kenapa yakni fariidah salat wajib itu tidak juga mendapatkan pahala separuh dari orang dari pahala orang yang berdiri dalam salatnya? Maksudnya hadis ini kan umum. Salatul qa'idi, ya, salatul qa'idi ini apa namanya, mufrad diidhafahkan, maka dia memiliki faedah apa? Umum, termasuk lafaz umum, ya, salatnya orang yang duduk, ya. Salat apa saja maksudnya, ya kan? Min salatil qa'imi, ini juga lafaz yang umum, ya. Salat apa saja, bisa mencakup sunnah, bisa mencakup wajib. Kenapa kok hukumnya ini dibatasi pada salat sunnah saja? Kalau salat yang wajib tidak memakai hadis ini, ya. Kalau salat wajib memakai hadis ini, berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya berdiri itu boleh, apa namanya, dalam salat wajib boleh duduk, ya kan? Tidak harus berdiri. Nah, inilah maksudnya itu. Maksudnya seperti itu. Nah, kenapa kok hadis ini tidak diberlakukan dalam salat wajib? Sehingga salat wajib dikatakan tadi ini wajib berdiri, bahkan itu merupakan rukun. Kalau tidak berdiri sedangkan dia mampu, maka tidak sah salatnya. Maka kita lihat jawaban Syekh, tafadhal. Al-jawabu anna umumahu mu'aradun bihadithi Imran ibn Husainin ad-dalu, ya Ustaz. Ad-dali karena dia naatnya hadis. Ad-dali ala annahu la tasihhu salatu qa'idin illa ma'a adamil istita'ati. Thumma inna hadzal haditha dalla sababun dalla sababu. Naam, la ba's. Dalla sababu wurudihi. Dalla sababu wurudihi ala anna al-murada bihi salatun nafilati. Wa dalilu dhalik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinatu. Qadima al-Madinata. al-Madinata. Naam. Qadima al-Madinata wa hiya Muhammadun ay kathiratul humma, ya Ustaz. Ya. Kathiratul humma. Fahumma an-nasi. Fahumma an-nasu. Fahumma ya Ustaz. Fahumma an-nasu. Fahumma an-nasu fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida wan nasu qu'udun yusalluna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul qa'idi nisfu salatil qa'imi fatajashsha
fatajashamu ya. Fatajashama. Fatajashama. Fatajassama an-nasu as-salata qiyaman. Baik, barakallahu fiik. Kita lihat jawaban beliau di sini. Ya, kenapa hadis yang tadi salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im ini kita tidak berlakukan secara umum, ya. Bahkan dia dikhususkan hanya untuk salat sunnah, sehingga salat wajib itu wajib berdiri, bahkan rukun, ya, berdiri dalam salat wajib, ya. Maka jawabannya adalah anna umumahu mu'aradun bi hadits Imran bin Husain. Bahwasanya keumuman hadis ini yang salatul qa'idah ala nisfi min salatil qa'imi, keumuman hadis ini mu'aradun, ya. Ini bertentangan dengan hadis Imran bin Husain. Hadis Imran ibn Husain yang tadi kita baca pertama, yaitu salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini hadis ini tegas sharih menyatakan salat itu dalam keadaan berdiri. Baru boleh duduk kapan? Kalau dia tidak mampu, ya. Maka ini bertentangan dengan hadis yang tadi, ya. Keumuman hadis yang salatul qa'idah ala nisfi min salatil qa'imi, ya, bertentangan dengan hadisnya Imran bin Husain ad-dali yang menunjukkan ala annahu la tasihhu, bahwasanya tidaklah sah salatu qa'idin, salatnya seseorang yang duduk, illa ma'a adamil istita'ati, ya, kecuali dengan ketiadaan kemampuan, ya. Jadi maksudnya salat yang hadis yang tadi, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, ya kan? Dibolehkan duduk kapan? Illam tastati'. Ini kan syarat. Ini kan illam tastati' ini kan syarat. Jadi bolehnya salat dalam keadaan duduk bersyarat kapan? Kalau dia tidak mampu. Nah, kalau dia tidak mampu, sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya salat yang wajib itu harus dalam keadaan berdiri, ya. Tidak berlaku padanya hadis yang salatul qa'idah ala nisfi min salatil qa'imi. Nah, kemudian beliau mengatakan thumma inna hadzal haditsa dalla sabab wurudihi ala anna al murada bihi salatul nafilati. Kemudian hadis ini, yaitu hadis yang salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi, sabab wurudihi, sebab datangnya hadis ini, dalla menunjukkan bahwasanya al-murada bihi, yang dimaksud dengan hadis ini adalah salatun nafilah, ya. Yang dimaksud dari hadis ini adalah salat nafilah. Hadis ini sebabnya, ya, sebabnya muncul ucapan ini berkaitan dengan apa? Salat sunnah. Wa dalilu dzalika, dalilnya hal itu adalah apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, wahya Muhammadun, dan kota Madinah itu dalam keadaan muhammah, ay katsiratul humma, yaitu banyak wabah demam. Ini masyarakat kota Madinah ketika itu banyak yang terserang penyakit demam. Fahumman nasu, maka orang-orang pun banyak yang terkena demam, ya kan? Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, wan nasu qu'udun yusallun, dan Nabi SAW mendapati apa? Manusia dalam keadaan salat dengan duduk. Qu'udun wa nasu qu'udun yusallun, manusia sedang duduk dalam keadaan salat. Ya, lihat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, manusia, orang-orang pada salat. Kira-kira salat apa ini? Apakah salat wajib? Tidak mungkin, karena kalau salat wajib mereka menunggu Nabi SAW, ya kan? Tentu saja ini adalah salat apa? Salat sunnah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul qa'idi nisfu salatil qa'imi. Nabi SAW mengatakan salatnya orang yang duduk itu separuh dari salatnya orang yang berdiri. Artinya kalimat ini diucapkan Rasulullah SAW, ya, kapan? Yaitu ketika beliau melihat para sahabat radhiyallahu anhum salat sunnah dalam keadaan duduk, ya. Fatajashshaman nasu salata qiyaman, maka mendengar kalimat ini orang-orang pun bersusah payah untuk berusaha salat dengan berdiri, ya, bersusah payah untuk salat dengan berdiri, dan mereka mampu walaupun dengan tajasyum, walaupun dengan bersusah payah mereka tetap mampu salat dengan berdiri. Maka difahamilah bahwasanya kalimat ini
sabab urutnya adalah apa? Berkaitan dengan salat sunnah. Taib, lanjutkan. Walau kanat faridatan ma sallu qabla hudurihi sallallahu alaihi wasallam kama annahu yadullu aidan ala annahum kanu qadirina ala an yusallu min qiyamin ولهذا تجشموا وتكلفوا القيام Ya. وهم مرضى فهنا قصرنا الحديث على سببه. Nah, barakallahu fiik. Baik. Beliau mengatakan, mengomentari hadis ini tadi, ya, hadis yang menjelaskan tentang sabab urutnya juga. Beliau mengatakan, walau kanat faridatan, seandainya salat itu adalah salat yang wajib, ya, yaitu salat yang dilakukan oleh para sahabat dalam keadaan duduk tadi adalah salat yang wajib, seandainya salat wajib, ma sallau qabla hudurihi, mestinya mereka tidak salat sebelum hadirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja kalau salat wajib mereka nunggu Rasulullah SAW menjadi imam, kan gitu. Ya, ternyata mereka sudah salat, sedang salat, ya kan? Berarti itu salat sunnah. Itu salat sunnah. Nah, kama annahu yadullu aidan, sebagaimana hadis ini juga menunjukkan ala annahum kanu qadirina, bahwasanya mereka itu mampu ala ayusallu min qiyamin, mampu untuk melaksanakan salat dengan berdiri. Ya. Hadis ini menunjukkan kalau mereka mampu, ya, melaksanakan salat dengan berdiri. Walihada tajashamu wa takallaful qiyam. Oleh karena itu mereka bersusah payah dan berusaha untuk berdiri. Wahum marda, sedangkan mereka dalam keadaan sakit. Mereka sakit, ya, tapi mampu berdiri. Makanya tajashamu, ya kan? Fahuna qasarna al-hadits ala sababihi. Maka di sini kita membatasi hadis ini kepada sebabnya saja. Artinya hadis ini berlaku pada salat sunnah, ya. Jadi dari apa yang disampaikan beliau Syekh hafizahullah taala, maka kita mendapati hadis ini pertama berkaitan dengan salat sunnah, yang kedua pahala separuh dari salat orang yang berdiri itu bagi orang yang mampu berdiri. Jadi kita dapatkan dari penjelasan beliau ini kalimat salatul qa'idi nisf salat al-qa'im, dapatkan dua faedah, yaitu kalimat ini berlaku pada salat sunnah. Yang kedua, kaidah ini atau kalimat ini berlaku bagi orang yang memang mampu untuk salat berdiri. Adapun orang yang tidak mampu salat berdiri, maka nanti akan ada keterangan bahwasanya dia bisa mendapatkan pahala yang penuh insyaallah taala. Nah. Baik, lanjut. Waqad yunaqishu ya. Yunaqashu. Nah. Waqad yunaqashu bi anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Wal jawabu an hadha annahu sahihun wa hadhihi al-qa'idatu muttafaqun 'alayha بين الأئمة الأربعة بل نقل الإجماع عليها لكن العمل بالعموم إنما يكون إذا لم يعارض بما هو أخص منه فإذا عورض هذا العموم بما هو أخص منه قصرنا الخبر على سببه. Nah, beliau mengatakan apa yang beliau sampaikan ini tadi qad yunaqash, mungkin juga masih bisa disanggah, ya kan? Masih bisa disanggah. Bagaimana dia? Yaitu bi annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Disanggah dengan sebuah kaidah yang menyatakan bahwasanya al-ibrah yang dijadikan patokan, ya, yang dianggap adalah umumul lafz, keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, bukan kekhususan sebabnya. Ya, coba kita lihat di sini tadi hadis salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im, ya kan? Hadis ini keumuman lafadznya menunjukkan kalau ini salat
apa saja, seluruh salat, ya kan? Menunjukkan salat apa saja, wajib ataupun sunnah. Taib. Sedangkan sebab dari hadis ini apa tadi? Menunjukkan kalau ini salat sunnah. Maka nampaknya dalam hadis ini bisa diberlakukan kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan atau yang kita anggap adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sabab. Ini kaidah yang apa namanya memang disepakati para ulama sebagaimana tadi dikatakan, ya. Kaidah yang disepakati oleh para ulama. Maka mungkin saja ada orang menyangka dengan kaidah ini. Maka apa jawabannya? Wal jawabu an hadza. Maka jawaban dari sanggahan ini beliau mengatakan annahu sahih. Benar. Ya, bahwasanya kaidah ini memang demikian, ya. Wa hadzal qa'idatu muttafaqun 'alaiha. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama bainal a'immatil arba'ah. Disepakati oleh yakni para imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, dan para ulama yang lain. Bal nuqila al-ijma'u 'alaiha, bahkan telah dinukilkan adanya ijma', ya, tentang kaidah tersebut. Bahwasanya yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Nah, tapi di sini belum menjelaskan bahwasanya kaidah ini diberlakukan kapan? Lakinnal 'amala bil 'umumi innama yakunu idza lam yu'arad bima huwa akhassu minhu. Tapi mengamalkan ini keumuman lafaz ini, hal itu bisa dilakukan kapan? Idza lam yu'arad bima huwa akhassu minhu. Apabila keumuman lafaz tersebut tidak bertentangan dengan apa yang lebih khusus darinya. Ya. Fa idza 'urida hadzal 'umum bima huwa akhassu minhu qasarna al-khabara 'ala sababihi. Apabila keumuman lafaz ini bertentangan, ya, bertabrakan dengan apa yang lebih khusus darinya, maka qasarna al-khabara 'ala sababihi. Maka kita membatasi khabar tersebut kepada sebabnya. Jadi intinya karena hadis tadi salatul qa'idi ala nisfi salatil qa'imi, ya, ini hadis yang umum tapi bertentangan dengan hadisnya Imran bin Husain yang menyatakan bahwasanya salat tidaklah sah kecuali dalam keadaan berdiri. Maka karena bertentangan antara dua hadis ini, ya, maka yang umum tadi dikhususkan pada sebabnya, yaitu salat sunnah. Taib, silakan. Fala tasihhu salatul fardhati min qu'udin lil qadiri 'alal qiyami. Amma an-nafilatu fatasihhu min qu'udin walau kana qadiran walahu nisfu ajril qa'imi. Wa amma al-'ajizu fatasihhu salatuhu qa'idan fardan wa naflan wa ajruhu kamilun bi'idnillahi ta'ala. Nah, beliau mengatakan fala tasihhu salatul fariḍah. Jadi ini kesimpulan beliau, ya. Maka tidaklah sah salat yang wajib min qu'udin, dengan duduk, ya, dengan keadaan duduk, lil qadiri 'alal qiyam, bagi orang yang memang mampu untuk berdiri, ya. Jadi orang yang duduk orang yang salat wajib, ya, tidak boleh salat dalam keadaan duduk kecuali memang orang tersebut tidak mampu untuk berdiri. Aman nafilatu, adapun salat sunnah, fatasihu min qu'udin walau kana qadiran, maka itu sah dilakukan dengan duduk meskipun orang yang salat itu mampu untuk berdiri. Nah, walahu nisfu ajri al-qa'imi, dan dia mendapatkan pahala separuh dari pahalanya orang yang salat dengan berdiri. Nah, baik. Ammal ajizu wa amal ajiz, ya, adapun orang yang tidak mampu, ya. Ini kalau tadi dikatakan kalau orang yang mampu berdiri dalam salat sunnah, kok dia duduk dalam salat sunnahnya, maka dia mendapatkan pahala separuh, gitu kan? Maka bagaimana orang yang memang enggak mampu berdiri? Wa amal ajizu, adapun orang yang lemah tidak mampu berdiri, ya, fatasihu salatuhu qa'idan fardhan wa naflan, maka sah salatnya itu dalam keadaan duduk, baik untuk salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Wa ajruhu kamilun biiznillah, dan pahala dia itu sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berlaku tadi
separuh dari salatnya orang yang berdiri. Karena dia duduknya itu bukan karena sesuatu hal apa, tapi karena dia tidak mampu, ya kan? Memang karena dia tidak mampu. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu min al-'amali ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jadi apabila seorang hamba itu sakit atau dia bersafar, ya, maka dituliskan untuknya pahala dari amalannya sebagaimana yang dia lakukan ketika mukim dan sehat. Jadi ketidakmampuan seseorang dalam melaksanakan salat dalam melaksanakan salat, ya, sehingga dia tidak mampu untuk berdiri, maka tidak menghalangi dia untuk mendapatkan pahala lengkap, pahala sempurna dari salatnya, karena memang dia tidak mampu, karena memang dia sakit. Nah, baik ikhwan, jadi di sini kita ambil sebuah pelajaran yang disampaikan oleh beliau di sini tentang rukun salat, ya, yaitu rukun yang pertama adalah berdiri dalam salat, dan itu berlaku bagi salat yang wajib, ya, berlaku bagi salat yang wajib dan bagi orang yang mampu melaksanakan salat. Adapun orang yang saya ulang lagi, yakni berdiri merupakan rukun salat dalam salat yang wajib dan bagi orang yang mampu berdiri dalam salatnya. Adapun orang yang melaksanakan salat sunnah atau orang yang melaksanakan salat wajib tapi dia tidak mampu berdiri, maka berdiri itu bukan menjadi rukun bagi dia. Nah, barangkali ini yang kita baca ikhwan azanillahu yakum, karena waktunya sudah sampai jam 6.21. Kalau kita mau nambah, ini pembahasannya cukup banyak. Ini berkaitan dengan kekhusyuan kita dalam salat. Kita harus berusaha untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat, menghindari perkara-perkara yang menyebabkan kita terganggu salatnya. Itu nanti kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, karena waktunya sudah mepet ke jam 6.30. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.